Cek. Alhamdulillah. Kita sudah ke halaman 22 ya. Nah, juz 2 ya. Sayaqulu sufaha. Yuk kita buka dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hormati Allah, alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam majelis ilmu di hari ke-17 Ramadan. Hari 17 Ramadan Nuzul Quran. Pas banget tema kita memang sejak Zoom pertama tentang Quran ya. Kita menggali dari setiap halaman demi halaman titik-titik yang unik ya, atau spot-spot yang menarik ya, yang disebut Lataiful Quraniyah, keindahan Al-Quran ya. Kalau mau diperdalam tentu setiap ayat ada keindahannya ya, setiap kata ada hal yang menakjubkan. Hanya di sini kita batasi satu halaman satu titik saja ya. Tujuannya apa? Agar menjaga semangat kita tidak cepat bosan ketika sedang tilawah Quran, karena dari setiap halaman ada yang kita tunggu-tunggu. Apa ya yang menarik dari halaman tersebut, begitu ya. Baik, siapkan mushafnya, buka ke juz 2 ya. Hari ini kita masuk ke juz 2 halaman 22 ya. Satu juz itu 20 halaman. Harusnya sampai halaman 20 juz 1, tapi karena Fatihah itu dibuat apa namanya? Artistik, sehingga Fatihah dengan ayat-ayat pertama dari Al-Baqarah dibuat halaman yang terpisah begitu. Makanya sampai halaman 21 ya. Yuk kita buka. Saya juga akan buka halaman 22 ya. Share layar. Baik. Ini ya. Baik. Di halaman 22 kita akan bertemu ke ayat 143. Ada yang menarik di sini. Ummatan wasata. Nah, ya. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan, yaitu Allah menjadikan kepada kamu wahai umat Islam, ummatan wasata, umat yang pertengahan ya. Umat yang pertengahan. Nah, apa maksudnya umat tengahan? Kita bukan umat yang terakhir ya. Maksudnya adalah umat yang adil ya, karena adil itu pasti posisinya berada di tengah ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, adil ya, tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan, itu adil. Makanya umat pertengahan itu merujuk kepada makna umat yang adil ya. Kenapa kita itu menjadi umat yang adil? Litakunu syuhada 'alan nas, karena nanti umat ini akan menjadi saksi bagi perbuatan manusia ya. Wa yakuna rasul alaikum syahida, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi saksi atas kamu wahai umat Islam ya. Begitu. Jadi wasato ini dari bahasa Arab ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Apa contohnya bahasa Indonesianya? Wasit ya. Wasit itu orang yang berada di tengah-tengah ya. Wasit bulu tangkis ya kan, wasit tenis itu kan dia duduk di tengah ya, menyaksikan pertandingan ya. Wasit itu dari wasato ya, bahasa Arabnya pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato ya. Nah, yang menarik ini salah satu dari keunikan Al-Quran, kata-kata wasato atau pertengahan
di dalam surat Al-Baqarah berada di ayat 143 ya. Loh, kenapa dia menarik? Ada kata wasato di ayat 143 di surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat. 286 pertengahannya adalah 143 ya. Jadi secara matematis ayat ini ya Al-Baqarah kalau dibagi dua maka 143. Ya, ini ayat ke 143 pertengahannya Al-Baqarah dari jumlah ayat ya, dilihat dari jumlah ayat. Dan di pertengahan Al-Baqarah ini ada kata-kata wasato, umat yang pertengahan. Dan uniknya lagi, sebetulnya eh, di ayat ini yang ingin dimunculkan, yang ingin disebutkan itu umat yang adil sebetulnya ya, bukan umat yang tengah ya. Sebetulnya umat yang adil kan. Cuma diambil kata tengah. Umat pertengahan itu bisa bermakna adil juga ya. Kenapa nggak umat adil aja sekalian? Ummatan adila. Ya, kenapa nggak umat yang adil? Karena memang ingin menunjukkan di sini pertengahannya Al-Baqarah. Seolah-olah seperti itu ya. 143 pertengahan dari 286 muncul di situ wasato ya. Jadi ulama ketika ketemu ayat ini mereka jeli sekali loh. Kok ini wasato pertengahan? Padahal maksudnya adil. Kenapa nggak adil sekalian? Oh iya ini tengahnya Al-Baqarah. Kalau dari sisi jumlah ayatnya, Masya Allah. Inilah dia salah satu keunikan di halaman 22 ini ya. Baik, yuk kita lanjut ke halaman 23. Ada yang unik nggak di halaman 23? Halaman 23, saya tandai dulu ya. Ada di ayat 153. Ya, di hari pertama kita sudah melihat yang semisal ini. Oh, ini matiin. Oke. Ya, baik. Ini salah satu keunikan Al-Quran dari sisi ketelitian. Jadi Al-Quran itu sangat teliti, sangat sempurna ketelitiannya. Ya, kalau bertemu dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka kelanjutannya menunjuk kepada Allah pasti menyebut nama Allah. Ya, tapi kalau ya ayyuhan nas, maka lanjutan dari ayat itu kalau menunjuk kepada Allah tidak disebut Allah, melainkan disebut Tuhan atau Rob. Ya. Nah, contohnya di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kamu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya. Nah, kenapa di sini innallaha ma'as sabirin? Kenapa tidak innahu ma'asobirin. Inna rabbukum ma'asobirin ya. Nah, di sini karena yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman sudah kenal kepada Allah. Ya, sudah di sini muncul. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau seandainya ayat ini di awalnya ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, itu dalam gaya bahasa Al-Qur'an pasti tidak muncul Allah, yang muncul adalah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan bersama orang yang sabar ya, kalau manusia. Karena tidak semua manusia mengenal kepada Allah, tapi mereka tahu dengan adanya Tuhan ya. Tuhan mereka bermacam-macam ya, ada yang Tuhannya selain Allah ya. Tapi kalau orang-orang beriman, Tuhannya sudah pasti Allah, maka yang muncul adalah Allah ya. Ini menarik sekali. Kalau kita sering ketemu ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas, itu menjadi challenge tersendiri bagi kita, tantangan tersendiri bagi kita. Nah ini coba nih, benar nggak Allah nih? Benar nggak Rob? Ya Allah atau Rob, ya Rob itu Tuhan yang muncul di ayat ini. Begitu ya, subhanallah. Baik, ini halaman 23 ya. Kemudian berikutnya ini perlu konsentrasi yang cukup pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan kita terangkan. Karena ini adalah kesimpulan hukum. Ya, ada di ayat 158. Ayatnya berbunyi
Mana ini? Fala junaha alaihi. Fala junaha alaihi. Baik ya, kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Sebetulnya ada dua ini kata yang menarik ini ya, tapi fala junaha aja nih ya. Ya tawafa itu menarik juga. Nanti kita bahas deh ya, cuma sedikit kok ya. Baik. Jadi artinya adalah inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwa adalah syiar-syiar Allah ya. Bukti-bukti kebesaran Allah. Paman hajjal bait, maka barang siapa yang berhaji aw i'tamara atau berumroh. Siapa yang sedang haji atau sedang umroh, fala junaha alaihi, mereka tidak berdosa kalau mereka mau sa'i ya, sa'i antara Safa dengan Marwah ya, dan barang siapa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim ya. Artinya yang mengerjakan sa'i tersebut ya, maka Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui ya. Nah, jadi kita lihat konteksnya, konteks ayat ini, faman hajjal baita aw atamara fala junaha alaih ayat tawafa bihima. Bagi orang yang sedang haji atau sedang umroh, tidak ada dosa kalau kamu mau bersa'i ya. Sa'i itu adalah lari-lari kecil antara Safa dengan Marwah ya, nggak dosa kalau kamu mau silakan begitu ya. Ini kan kalau dari konteks ayat ya, coba kita renungkan, siapa yang sedang haji atau sedang umroh kalau mau sa'i silakan, nggak ada dosa ya. Oh, berarti seolah-olah menunjukkan sa'i itu nggak wajib ya, bukan satu kewajiban, sunnah-sunnah aja ya kan. Artinya ya kalau mau silakan, nggak dosa kok. Bahkan bisa bisa digolong cenderung cenderung sebuah perbuatan mubah ya kan. Nah, contohnya apa misalnya? Ini saya punya makanan, ini ada roti, ada air putih ya kan, ada biskuit. Kamu mau makan apa? Silakan, nggak dosa kok kalau kamu mau makan roti gitu. Seolah-olah roti itu bukan alternatif ya, seolah-olah biskuit atau air putih, tapi ya ternyata pengennya roti, ya nggak apa-apa juga sih. Silakan, nggak dosa kok kalau mau roti juga ya. Begitu kan? Konteks ayatnya itu bunyinya seperti seolah-olah sa'i itu bukan hal yang diwajibkan, bahkan cenderung mubah, mubah-mubah saja. Bahkan eh, kalau dari konteksnya, fala junaha alaihi ayat tawafa. Ya, kalau kamu mau nggak dosa. Ya, Eh, berarti yang sebenarnya ini kagak ada perintah. Anjuran yang mendekati adalah kalau bisa nggak usah sa'i gitu. Ya tapi kalau sa'i juga ya nggak apa-apa, nggak dosa gitu kan. Tapi kalau bisa nggak usah sa'i kan begitu ya. Kalau dilihat dari konteks ayat. Tapi ternyata nggak ke situ larinya. Ayat ini tetap menunjukkan kewajiban sa'i sebagai rukun haji maupun rukun umroh ya. Justru kalau nggak sa'i batal karena dia rukun ya. Haji maupun umroh nggak pakai sa'i batal. Loh, ayatnya kan nggak berdosa kalau mau ngerjain ya. Ya kalau nggak ngerjain juga nggak kenapa-napa, berarti kan kenapa jadi rukun, kenapa jadi wajib? Nah, inilah dia keunikan dari Al-Quran, bahwa dalam mengambil istimbat hukum, mengambil kesimpulan hukum dari ayat Quran, itu nggak bisa dilihat dari konteksnya doang. Kita harus mengetahui tentang asbabun nuzulnya juga, ya, sebab-sebab turunnya ayat. Nah, inilah dia. Ya, ayat ini menjadi pembelajaran yang bagus sekali bahwa kita ternyata tidak boleh sembarangan mengambil kesimpulan hukum dari ayat Quran, ya kan? Kalau ayat-ayat tentang tafakur ya, muhasabah, ayat-ayat surga, ayat neraka, wah itu kita bisa merenungi betapa dahsyatnya neraka ya, betapa nikmatnya surga, atau ayat-ayat tentang kisah-kisah para nabi, para rasul, itu kita bisa jadikan pelajaran ya. Tapi kalau ayat yang berkaitan dengan syariat, nah ini harus hati-hati.
Ini kesimpulan syariatnya seperti apa ya? Nah, itu kita kembali kepada ulama ya, ulama yang lebih mengerti. Jadi, kenapa ya di sini disebut fala junaha alaihi? Tidak dosa kok kalau kamu mau sa'i antara Safa dengan Marwah, ya. Nah, kenapa? Karena zaman dulu, ya, sebab turunnya ayat ini. Zaman dulu orang-orang musyrik itu mereka punya berhala. Di Safa ada berhala, di Marwah ada berhala juga, ya. Itu salah satu spot titik untuk peribadatan orang musyrik kepada berhala-berhala mereka, berhala yang di Safa, ya mereka ibadah di Bukit Safa. Nah, dengan kepada berhala yang di Marwah, ya dijadikan sebagai Tuhan itu, ya mereka beribadah di Marwah, begitu, ya. Maka kaum muslimin ketika diperintahkan untuk sa'i, dalam hati mereka ada rasa tanda tanya. Nanti orang akan menyangka kita menyetujui atau mensyiarkan berhala-berhala yang di Safa dengan yang di Marwah. Begitu. Walaupun berhalanya sudah nggak ada ya, zaman Rasulullah sudah habis. Termasuk berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah juga habis semua sudah ya. Cuma masih ada perasaan seperti itu karena begitu kuatnya eh, apa eh, apa Safa dengan Marwah itu, begitu melekatnya seolah-olah simbol daripada kedua berhala tersebut. Maka kaum muslimin ketika sa'i, nah mereka ada rasa khawatir. Apakah nanti kita termasuk orang yang mempopulerkan kembali berhala tersebut? Kalau kita sa'i dari Safa ke Marwah, ke Safa ke Marwah lagi ya, apakah kita termasuk orang yang mensyiarkan kembali ya berhala-berhala tersebut? Maka dijawab oleh Allah, "Fala junaha alaihi." Yang kayak gitu enggak termasuk mensyiarkan ya. Itu sudah masa lalu, sudah Allah hapus, sudah ya. Nah, kalian kalau mau sa'i tidak masuk kategori orang yang mempopulerkan berhala tersebut, melainkan masuknya kategori memang syariat agama Islam, yaitu syariat sa'i ya. Oh, barulah kaum muslimin menjadi tenang ya. Fala junaha alaihi. Oh, benar berarti nggak ada dosa lagi kita. Nggak akan disebut sebagai perbuatan mensyiarkan berhala lagi kalau begini. Oh, ya. Inilah dia ayatnya ya, subhanallah. Jadi dari konteks ayat secara tekstual ternyata tidak mengarah kepada apa yang kita bayangkan ya. Dan ternyata ayat ini justru harus difahami dengan asbabun nuzulnya. Ya, sebab-sebab turunnya ayat ya. Baik, alhamdulillah ini halaman ke-24 ya. Sekarang kita ke halaman 25. Apa yang menarik dari halaman 25? Di ayat yang paling atas ya, ini keunikan atau keindahan Al-Qur'an dari segi mengurutkan sesuatu. Ini sering ketemu kita ya. Jadi kalau ada dua hal diurutkan dalam Quran atau tiga hal ya, yang pertama disebut dengan yang kedua itu mesti ada perbedaan ya, tidak asal-asalan aja begitu kan. Nah, seperti tadi contohnya di ayat yang sebelumnya tadi, inna sofa wal marwa, ya itu kan disebut sofa dulu baru marwah ya. Nah, coba ini di ayat ini ya, inna sofa, sofa dulu, wal marwah baru marwah ya. Ini sofa dulu baru kemudian marwah ya. Sofa disebutkan lebih dulu berarti memang ada tujuannya ya. Oh iya, sa'i harus dimulai dari sofa ya. Tidak akan sembarangan Quran menyebutkan innal marwata was sofa manusia, ya enggak sembarangan. Kenapa disebut lebih dulu? Kenapa itu belakangan? Oh, ada tujuannya. Termasuk di ayat ini ya, di halaman 25 ada yang disebutkan lebih dulu. Ayat baris paling atas. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, langit dulu baru bumi disebutkan. Ya, tidak sembarangan Allah menyebutkan inna fi khalqil ardi was samawat misalnya. Bumi dulu baru langit, nggak sembarangan. Ya, langit dulu baru bumi ada tujuannya. Kemudian waqtilafil laili wan nahar. Lail dulu, malam dulu, baru siang. Ini pun ada tujuannya ya, tidak sembarangan Allah Taala ayat Quran ini waqtilafi an-nahar wal lail, ya kan? Ya, melainkan ketika disebutkan dua hal atau lebih dari dua, tiga dan seterusnya,
Yang disebutkan pertama itu pasti prioritas ya, namanya tartib, ada urutannya ya. Kenapa diurutkan begini? Ada tujuannya ya. Maka kita ketika kita renungkan, inna fi khalaqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam pergiliran malam dan siang, wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan seterusnya ya. Uh, di sini apa, langit disebutkan lebih dulu dari bumi, itu Allah ingin menunjukkan bahwa penciptaan langit itu lebih ajaib ya, lebih ajaib, lebih fantastis dari penciptaan bumi ya. Kenapa? Karena langit luasnya dalam peristiwa Isra Mi'raj kita tahu ya, itu seolah-olah tidak ada batasnya ya. Langit pertama, langit kedua sampai 17 langit, 7 lapis langit ya, luas sekali. Kemudian benda-benda langit yang ada di sana miliaran bahkan triliunan jumlahnya, subhanallah ya. Semuanya begitu menakjubkan. Jadi langit memang sangat ajaib penciptaannya ketika diciptakan oleh Allah Ta'ala. Langit disebutkan lebih dahulu ya, wal ardi, kemudian bumi. Waqtilafil laili wan nahar, pergiliran malam dan siang. Oh, malam dulu ternyata, bukan siang. Kenapa? Karena malam adalah waktu yang lebih Allah cintai daripada siang. Ya, malam lebih mulia daripada siang. Maka Allah lebih cinta malam hari ya. Buktinya Rasulullah SAW dilahirkan malam hari. Ya kan? Ini makhluk yang dicintai Allah. Kelahirannya pasti dipilih waktu yang Allah cintai ya. Dapat wahyu pertama malam hari juga, ya kan? Berarti diangkat menjadi nabi malam hari juga ya. Berarti malam istimewa dong. Kita kan kalau mau memberikan kado spesial pasti cari waktu yang spesial juga kan, kepada orang yang kita cintai. Ini juga Allah kepada makhluk yang Allah cintai memilih waktu yang istimewa ketika ingin mengangkat menjadi nabi atau rasul. Malam hari juga ya. Dan alasan yang paling umum kenapa malam lebih Allah cintai, karena di malam hari manusia beristirahat dari perbuatan maksiat mereka ya. Rata-rata mereka tidur saja ya. Kalau tidur kan mereka nggak maksiat ya, nggak berbuat dosa. Kalau siang, mereka disibukkan dengan perbuatan maksiat ya. Ada yang sedang korupsi, ada yang sedang berbohong, ada yang sedang melalaikan sholat ya, sibuk dengan bisnisnya. Ya, ada yang sedang dagang, kemudian dia zalim kepada orang lain ya, mencurangi orang lain, saudara sendiri, oh macam-macam sudah ya. Minimal malam, walaupun mereka gak bangun tahajud, minimal mereka tidur ya. Tidur kan nggak maksiat, nggak ada, nggak ngapa-ngapain, tidur kan, minimal seperti itu. Jadi maksiat itu hampir hilang sama sekali dari muka bumi ya. Dikit lah orang berbuat maksiat ya. Apa maksiat dilakukan malam hari? Paling maling ya. Maling yang mengenai rumah di malam hari ya, hanya satu dua orang lah orang maling itu ya. Dan ditambah lagi di malam hari banyak hamba-hamba Allah yang bangun untuk melaksanakan tahajud. Nah, begitu ya. Orang yang tidak tahajud, minimal mereka tidak maksiat, tidur aja ya kan. Nah, orang yang tahajud, mereka bisa menguatkan dirinya, bangun di pertengahan malam dan mereka tahajud. Jadi subhanallah, keadaan manusia bagus semua. Ya kalau mereka nggak tidur ya mereka tahajud. Tidurnya bagus karena tidak maksiat. Tahajudnya lebih bagus lagi. Maka al-laili di sini lebih mulia daripada an-nahar, dan disebutkan lebih dulu di ayat ini. Jadi ini adalah keunikan Al-Quran dari segi urutan ketika menyebutkan sesuatu. Ya, subhanallah. Jadi memang diperhitungkan ya, mana yang lebih dulu disebutkan. Subhanallah. Ini sudah pernah kita bahas. Ada juga contohnya ya, di hari pertama, di juz pertama ada ya. Jadi kalau ketemu ayat yang seperti ini, kita akan familiar. Oh, ini apa ya kira-kira pesan yang ingin Allah sampaikan. Baik, di halaman ke-26. Halaman 26 yang istimewa adalah berkaitan dengan mukjizat Al-Quran dari sudut pandang kesehatan. Ya,
dari sudut pandang kesehatan. Innama harrama alaikumul maitata waddama. Nah, ini ya. Yuk kita baca ayatnya. Halaman 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian bangkai, ya. Al-maitah itu bangkai. Waddam dan darah. Darah nggak boleh dimakan, ya, darah hewan. Walahmal khinzir dan juga apa, daging babi, ya, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih ditujukan kepada Tuhan selain Allah. Jadi apa ya, sesajian, ya, sesajen ya, atau sesajen-sesajen. Nah, itu kan hewan disembelih untuk dewa-dewa, ya, atau untuk Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang lain selain Allah, itu juga haram, begitu ya. Nah, ketika Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, itu di balik pengharaman tersebut ada mukjizat, ada apa ya, ada manfaat untuk manusia. Kenapa? Karena memang benda-benda tersebut merugikan manusia. Merugikan dari segi apa? Dari segi kesehatan. Ya, nah, contohnya darah. Darah, ya, itu di zaman yang sudah modern seperti ini, ya, zaman biologi yang sudah canggih seperti ini, kalau kita googling, ya, kita mencari tahu di dalam darah hewan itu mengandung zat yang kadar asamnya tinggi, ya. Zat yang kadar asamnya tinggi dimakan sama manusia itu berpotensi menjadi racun bagi tubuh, ya. Makanya darah diharamkan. Bahkan sebelum manusia tahu, ya, sebelum mereka meneliti ada kandungan apa dalam darah tersebut, ya, sudah diharamkan, ya. Walaupun sebetulnya bisa dikonsumsi darah itu. Ya, kalau orang-orang zaman dulu, ya, sebelum periode Islam jahiliyah, hewan disembelih, darahnya ditampung dalam sebuah wadah, kemudian didiamkan, nanti dia akan beku, ya. Kalau sudah beku bisa dimakan, bisa dimasak, ya, digoreng atau di apa, ya, kalau orang kita namanya apa, ya, maharus, ya. Jadi darah yang beku itu katanya seperti rasa ati, ya, ati atau ampela gitu. Darah yang dibekukan itu bentuknya akan menggumpal, membeku seperti daging dan bisa dimakan, ya. Jadi sumber makanan juga, tetapi Allah kebul haramkan kebiasaan jahiliyah seperti itu. Rupanya di sini ada manfaat bagi manusia, ya, karena dia berpotensi menjadi racun bagi tubuh. Kadar asam yang tingginya itu, ya, subhanallah, ini salah satu mukjizat dari sudut pandang kesehatan. Jadi Quran itu ya benar, apa yang di dalam Quran ya memang itu merugikan kita, begitu ya. Baik, ini halaman ke-26, ya. Kita lanjut ke halaman 27, ya. Apa yang menarik di halaman 27? Ini eh, satu rangkaian kalimat yang indah banget. Wah, pokoknya nilai sastranya sangat tinggi, sangat mempesona lah, ya. Yaitu pada ayat 179. Coba, ya, lihat ini. Walakum fil qisasi hayah. Luar biasa. Ini sedep banget ini. Walakum fil qisasi hayah. Qisas adalah hukuman mati, ya, bagi orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, ya, tanpa ada uzur, dia membunuh orang lain, maka orang itu dikisos, artinya dijatuhi hukuman mati juga, ya. Jadi orang itu dijatuhi hukuman mati kalau dia menghilangkan nyawa orang lain, ya. Di dalam Quran disebutkan, ya, keterangannya walakum fil qisasi hayat. Bagi kalian di dalam hukuman mati itu ada kehidupan, ya. Wah, ini eh, orang-orang Arab ini ketika turun ayat ini itu sangat memuji tata sastra yang ada di ayat ini. Bagaimana mungkin, ya, bisa dipadankan antara mati dengan hidup, ya. Bagi kalian di dalam hukuman mati ada kehidupan.
Ini kan lagi cerita hukuman mati. Kok yang muncul kehidupan ya? Harusnya di dalam hukuman mati ada kematian. Ya kan itu orang itu kan dikisos. Ketika orang itu dikisos, dia kan jadi mati ya. Kok bisa ya Quran kepikiran gitu menyebutkan di dalam hukuman mati justru ada kehidupan gitu. Ini kalau bukan dari Allah ini nggak mungkin ini bisa seindah ini sastranya ya tinggi sekali. Ya jadi apa sebetulnya? Ya yang pertama mati dengan hidup itu sesuatu yang sangat berlawanan ya. Nah, lawan kata ini mati dengan hidup. Ya, tapi bisa dipadankan dari menjadi satu kalimat. Dan itu maknanya betul-betul nyambung dan indah banget ya. Jadi Quran ini hendak hendak ingin menyampaikan kepada kita bahwa di dalam hukuman mati ya, ketika kita menegakkan hukuman mati, ketika kita menegakkan kisos ya bagi siapa saja yang membunuh dengan sengaja orang lain, dia akan terkena hukuman akan dibunuh juga. Itu kalau itu ditegakkan dengan sungguh-sungguh, niscaya ya eh, nyawa kaum muslimin, nyawa orang-orang akan terjaga ya. Kehidupan orang-orang akan terjaga. Kenapa? Karena orang mau ngebunuh mikir-mikir dulu. Wah, hukumannya mati loh, tegas hukumannya. Ya kan? Akhirnya mereka nggak jadi ya. Ketika hukuman kisos tidak ditegakkan, maka orang gampang aja ngebunuh. Dia ngebunuh. Ada masalah sedikit, dia bunuh orang lain. Tersinggung sedikit, dia bunuh orang lain. Sebab dia tidak, paling hukumannya penjara ya. Paling penjara sekian tahun. Nanti dapat remisi, nanti dibebas ya. Tidak ada hukuman mati kecuali kejahatan tingkat besar sekali. Sehingga nyawa begitu murahnya ketika kisos tidak ditegakkan. Kehidupan terancam. Ya, kehidupan orang-orang yang tidak bersalah terancam karena orang gampang sekali membunuh dengan alasan-alasan sepele. Nah, maka Quran menyebutkan ketika kisos ditegakkan, ketika hukuman mati ditegakkan, maka justru disitulah ada kehidupan bagi kalian, ya. Nah, ada jaminan kehidupan, jaminan keselamatan bagi hidup kalian, bagi nyawa kalian. Oh, nyambung betul ya. Di dalam hukuman mati itu justru ada kehidupan yang sedang dijaga, yaitu hidup orang banyak ya. Subhanallah. Walakum fil qisasi hayah. Walakum fil qisasi hayah. Di dalam kisos itu ada kehidupan ya. Kita tadinya menyangka di dalam kisos ada kematian, yaitu orang yang dibunuh itu ya, orang yang jatuh hukuman itu ya kan dia jadi mati. Ternyata nggak ke situ larinya. Justru larinya kepada orang banyak yang mendapat manfaat dari kisos itu ya, yaitu kehidupan mereka jadi terjaga, jadi selamat. Ya betul, jadi ada kehidupan ya. Subhanallah. Wah, ini sih udah deh. Maafi kalam kalau orang Arab bilangnya ya. Maafi kalam itu apa? Udah deh, habis perkara deh ini. Emang bagus banget ini tata bahasanya dalam Al-Quran seperti ini ya. Baik, ini ayat ke-27. Halaman ke-27 maksud saya. Walakum fil qisasi haya. Subhanallah ya. Yuk lanjut ke halaman 28. Makin lama jadi makin terbiasa kita ya dengan keunikan-keunikan Quran dan penjelasannya juga jadi makin cepat-cepat ini ya. Jadi mungkin ya, mungkin lebih dari 10 halaman hari ini. Wallah alam. Yuk kita lihat saja ya. Halaman ke-28. Ini ada yang menarik. Dari eh, perbedaan istilah. Perbedaan istilah dalam Quran ya. Ini kaitannya dengan apa yang sedang kita jalankan sekarang, puasa ya. Asyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibkan atas kalian asyam ya, asyam ya. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, apa menariknya? Menariknya adalah di dalam Quran puasa itu disebutkan dalam dua bentuk. Yang pertama siam, yang kedua saum ya. Siam ini yang kita lihat di halaman 28 ini. Yang kedua saum ya. Saum itu ada di ayat lain ya. Contohnya nanti di halaman 3 di surat Maryam itu ya. Di surat Maryam ya itu
Sayyidatuna Maryam eh, berkata, saya sedang berpuasa, ya, saya sedang saum. Ya, itu puasa juga sama. Tapi cara nulisnya beda. Kalau siam di halaman ini kita lihat ya, sod, ya, alif, mim, siam, ya. Kalau saum, sod, wau, mim. Nah, beda beda tengahnya. Dan ujung-ujungnya sama-sama sod dengan mim. Kalau siam, 4 huruf ya. Sod, ya, alif, mim. Kalau saum cuma 3 huruf. Sod, wau dengan mim. Itu jadi beda ada di jumlah huruf ya. Saum dengan siam. Siam artinya puasa, tapi dia 4 huruf. Kalau saum artinya puasa juga, tapi dia 3 huruf. Lah, kok sama-sama puasa? Bedanya apa? Siam dengan saum. Nah, bedanya kalau di dalam Quran, kalau di percakapan sehari-hari itu nggak masalah ya. Ketukar-tukar juga nggak masalah. Saya lagi saum nih, saya lagi siam nih, nggak masalah ya. Sama-sama puasa. Tapi kalau di dalam Quran, itu makna yang dikehendaki beda loh. Kalau siam itu maknanya menahan diri dari lapar, dari haus. Dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan dengan istri, ya. Nah, itu siam. Jadi menahan diri dari hal-hal sekian banyak yang membatalkan puasa. Ya, banyak itu. Makan, minum, berhubungan suami istri, dan macam-macam. Ya, pokoknya hal yang membatalkan puasa, menahan diri. Itu namanya siam. Ya, ini puasa yang kita kenal sekarang ya. Kita ini lagi puasa, ini lagi siam ini. Sedangkan saum, saum itu yang dikerjakan oleh Siti Maryam, ibunya Nabi Allah Isa. Saum menahan diri dari berbicara ya. Jadi makan sih makan, minum minum ya. Cuma yang dilarang apa? Ngomong doang udah ya. Jadi puasa bicara ya. Hanya satu doang bicara. Jadi saum yang dilarang lebih sedikit daripada siam. Kalau siam yang dilarang banyak, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan macam-macam ya. Tapi kalau saum yang dilarang cuma satu, nggak boleh bicara. Ya, begitu. Nah, uniknya Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, siam hurufnya lebih banyak ya, cara penulisannya hurufnya lebih banyak, 4 huruf. Maka dia dari sudut pandang artinya dia menahan diri dari apa yang diharamkan. Yang diharamkannya lebih banyak dari saum. Kalau saum hurufnya lebih sedikit. Ya, kalau kita nulis saum cuma 3 huruf doang. Ya, dari sudut pandang arti juga yang dilarang juga lebih sedikit. Cuma satu doang yang dilarang, yaitu bicara. Ya, jadi antara siam dengan saum, siam hurufnya lebih banyak, apa yang dilarang juga lebih banyak. Saum hurufnya lebih sedikit, apa yang dilarang juga lebih sedikit. Ya, Subhanallah. Ini eh, unik ya. Kita tidak ada kata lain selain, ih menarik banget ya, kita baru tahu ya ternyata. Oh iya ya, benar juga ya. Subhanallah ya. Ini perbedaan antara saum dengan siam. Jadi jumlah huruf dalam menulis itu mempengaruhi arti ya. Jumlah huruf lebih banyak itu yang memang menunjuk kepada arti yang lebih banyak ya. Bahkan halaman yang tadi kita balik sedikit ya. Halaman tadi, cara pengucapan dalam sebuah kata itu juga mempengaruhi makna loh. Mana tadi kata yang tadi? Inna sofa wal marwa. Nah, coba ini ya, sedikit kita melompat sedikit karena tanggung ya, masih satu kajian. Kalau yang tadi saum dengan siam, jumlah huruf dalam menulis itu mempengaruhi makna. Hurufnya lebih banyak, maknanya jadi apa yang dilarang lebih banyak. Kalau ini cara pengucapan itu menunjukkan makna ya. Ini kita mengucapkan ya tawafa. Susah ya, bukan ya tawafa ya. Kalau kalau yang gampang fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Ternyata nggak bisa. Orang kalau ketemu ya tawafa mesti dia pelan ya, ngerem ya, ngurangin kecepatan.
fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Karena tasydid berturut-turut tiga malah. Nun ketemu ya itu kan jadi idgham. Tasydid juga ayyatawafa, ya kan? Tiga tasydid berturut-turut. Yang satu tasydid yang tidak terlihat. Ini mengucapkannya berat, harus pelan-pelan. Kenapa? Karena artinya adalah sa'i. Sa'i itu ibadah yang berat. Harus pelan-pelan, harus sabar. Bayangin lari dari sofa ke Marwah, Marwah ke sofa. Jaraknya 400 meter, hampir 500 ya. Jadi kalau dikali 7, sofa, Marwah, Marwah, sofa, sofa, Marwah, Marwah, terus sampai berakhir di Marwah ya. Dimulai dari sofa, 7 kali ya, berakhir di Marwah. Itu hampir 3,5 kilo. Pelan-pelan lari, berat, ya harus sabar, harus capek. Dan ternyata dalam Quran, ya, perbuatan seperti itu disebut ya tawafa. Memang kita ngucapinnya juga harus pelan, harus ngerem kecepatannya. Nggak bisa dibaca cepat ya. Orang mau baca cepat nggak bisa, terpaksa harus pelan dia. Ada ditahan sama tiga tasydid di sini ya. Subhanallah, itu salah satu keunikan Al-Quran dari segi pengucapannya. Begitu diucapkan berat, di situ ada makna yang berat juga ternyata di sana ya. Subhanallah. Baik, kita kembali ke halaman 28 ya. Tadi 28 sudah, ini ya halaman 28 Asyam dengan Asaum. Sekarang ke halaman 29 ya. Jadi ini menarik ini ya. Kita tidak menyangka di zaman dulu itu sudah ada perbuatan ini ya. Ayat ke 188 ya. Wa tudlu biha ilal hukam. Ah, jangan banyak-banyak. Wa tudlu biha sampai sini aja. Ya. Yuk kita baca ayatnya. Halaman 29 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Ya, janganlah kamu memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Jangan merampas harta orang lain ya, jangan mengkorupsi harta orang lain. Itu contohnya tuh. Larangan dari Quran tuh memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Korupsi ya. Kemudian watudlu biha ilal hukam. Janganlah kamu eh, menyuap ya, menyuap eh, para hakim ya, litakulu fariqam min amwalin nas, agar kamu bisa memakan harta orang lain dengan cara yang batil ya. Ya kita pengen korupsi, artinya kita pengen merampas harta orang lain. Tapi susah nih, banyak hakim. Hakim di sini orang yang menegakkan keadilan ya, ya bisa hakim, bisa polisi, pokoknya aparat lah. Aparat susah nih, bagaimana caranya? Waktu dulu biha ilal hukam. Kita suap aparatnya. Sehingga setelah kita menyuap aparat, kita bisa memakan harta orang lain. Masya Allah, ya luar biasa. Ya, eh, kemudian wa antum ta'lamun, dan kalian itu mengetahui hal yang demikian itu dosa loh buat kalian ya, tapi kalian tetap mengerjakan. Nah, ini sebuah ayat yang apa ya, makjleb. Makjleb itu apa? Mengena banget bahwa Quran itu kitab yang berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman sampai hari kiamat. Kenapa? Karena larangan-larangan, contoh-contohnya itu masih aktual walaupun sudah 14 abad. Bayangin ya, ini kitab yang diturunkan 1400 tahun yang lalu itu masih sangat aktual menunjukkan keadaan kita di zaman sekarang. Zaman sekarang orang banyak mengambil harta orang lain dan mereka kesulitan itu mengambil harta orang lain karena banyaknya aparat, dan mereka
tudulu biha ilal hukam. Ya, mereka menyuap, disuap itu. Praktek suap menyuap itu pakai uang pelicin, pakai macam-macam sehingga mereka bisa lolos. Mereka bisa merampas harta orang lain dengan mudah karena aparatnya sudah disuap. Ya subhanallah, praktek korupsi, praktek suap menyuap itu sudah disebutkan Quran, ya, dan ini berlaku sepanjang zaman. Ini salah satu mukjizat Quran dari sudut pandang bahwa ayat-ayatnya itu selalu aktual, ya, berlaku di sepanjang zaman. Subhanallah, ya, nggak nyangka kita. Suap penyuap itu dari zaman dulu udah ada, ya, dari zaman dulu udah ada. Baik, ini indah banget ayat ini, ya. Indahnya apa? Indahnya kok bisa ya, masa berlalu, abad berganti, tapi isinya kok masih cocok banget dengan keadaan kita sekarang, ya. Baik. Nah, lanjut lagi berikutnya, ya. Kalau ini di halaman berikutnya ini eh, termasuk unik karena bagi lisannya orang Indonesia ini, ya mungkin sebagai negara juga, ya. Uniknya karena kita di Indonesia, ya. Kenapa? Indonesia itu punya kata serapan yang berasal dari negara-negara lain, ya. Dari negara Inggris ada kata-kata bahasa Inggris diserap jadi bahasa Indonesia, ya. Dari Arab juga banyak bahasa Arab diserap dari jadi bahasa Indonesia, ya. Contohnya kayak tadi wasit. Wasit itu kan bahasa Arab, wasato, tapi jadi Indonesia. Hadir, ya. Siapa di sini yang hadir? Hadir itu hadoro, hadir, ya, dari bahasa Arab. Mati, ya. Mata ya mutu, mati, maut. Ya itu kan dari bahasa Arab, jadi mati. Fitnah, fitnah juga dari bahasa Arab. Ya kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Ada di ayat 191. Ya, wah, ini dia, ya. Pojok kiri atas. Wal fitnatu asyaddu minal qatli wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan seterusnya, ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, sesungguhnya fitnah lebih besar bahayanya, asyaddu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, ya. Kalau bahasa kita, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, ya, atau fitnah lebih keji dari pembunuhan, begitu, ya. Nah, kenapa saya bilang menarik? Karena eh, kata fitnah sudah terlanjur diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan satu arti aja, yaitu berita bohong, ya. Kamu jangan fitnah saya dong, ya. Kamu jangan menyebarkan berita bohong tentang saya, gitu, ya. Jadi fitnah itu sudah terlanjur artinya adalah berita bohong, ya. Ini ada fitnah nih tentang apa nih, tentang si A atau si B. Wah, itu semua hanya fitnah, ya kan? Bahasa sehari-hari bahasa Indonesia. Padahal di dalam bahasa Arab, fitnah itu banyak artinya. Ya, bukan hanya berita bohong. Berita bohong salah satu arti dari fitnah. Tetapi banyak arti yang lain. Ya, contohnya apa? Contohnya aib. Aib itu apa ya? Satu celah. Ya, contohnya kamu ini gimana sih? Kamu kan ini seorang ustadz. Masa kamu eh, melakukan hal tersebut itu bisa jadi fitnah loh, begitu. Itu maksudnya jadi aib, ya kan? Bukannya berita bohong, bukan. Ini nanti jadi fitnah loh. Nanti orang-orang jadi ngikutin kamu loh. Kok kamu begini sih? Nah, kamu ini kan di sini jadi panutan. Kamu itu kiai loh di sini. Kamu itu ustadz loh. Ini jadi fitnah loh. Itu kan? Itu fitnah masuk di kata itu. Itu artinya aib, ya. Atau fitnah juga bisa berarti apa, bahaya, ya. Contohnya kamu itu perempuan, ya, kamu kan cantik. Kamu kalau sholat di rumah aja, jangan ke masjid. Kenapa? Nanti jadi fitnah loh. Jadi bahaya. Maksudnya ada laki-laki nanti ngelihat dia tertarik dengan dia, akhirnya berbuat kejahatan yang tidak diinginkan. Nah, fitnah di sini artinya bahaya, ya kan? Nah, ada juga fitnah yang berarti perbuatan musyrik, ya, perbuatan menyekutukan Allah, itu juga fitnah juga dalam bahasa Arab, ya. Nah, di ayat ini al awal fitnatu asyaddu minal qatli, sesungguhnya fitnah
itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Ya, fitnah di sini maksudnya adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik dosanya lebih besar dari pembunuhan gitu. Jadi maknanya bukan bukan berita bohong ya. Kalau menyebarkan berita bohong dengan membunuh secara syariat hukumannya lebih berat membunuh. Kalau membunuh kan kisos, dibunuh lagi. Kalau fitnah kan nggak dikisos, ya kan? Eh, jadi bukan fitnah menyebarkan berita bohong, tetapi perbuatan musyrik ya. Nah, inilah menariknya. Kita kalau ketemu ayat ini eh, sudah terlanjur ya, sudah kadung kurang tepat mengartikannya karena itu tadi, karena bahasa yang diserap ya, ada kata serapan bahasa asing diserap jadi bahasa Indonesia, tapi artinya direduksi jadi dibatasi artinya. Padahal enggak ya, sehingga ada peribahasa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sebetulnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan ayat ini. Kalau ayat ini kan kemusyrikan lebih besar dosanya dari pembunuhan ya, bukan fitnah, bukan berita bohong. Begitu ya. Oh, begitu kita tahu artinya. Oh iya, ternyata ayat ini maksudnya bukan menyebarkan berita bohong lebih kejam dari pembunuhan, bukan, tetapi perbuatan musyrik itu lebih besar dosanya dari membunuh orang lain. Ya, ini halaman 30 ini ya. Baik. Kemudian di berikutnya halaman 31. Oh, ini menarik ini ya. Coba kita perhatikan dengan betul ya. Di halaman di ayat 197 ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Ya, sampai sini deh ya, cukup sampai sini deh. Ya, jadi apa ayat di atas? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Waktu atau bulan-bulan untuk menunaikan ibadah haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan ya. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa mengerjakan aktivitas-aktivitas atau rukun-rukunnya haji atau manasik-manasik haji, fala rafasa wala fusuqa, maka dia jangan berkata-kata yang kotor ya. Dan jangan dia bermaksiat kalau sudah masuk ibadah haji, sudah masuk manasik-manasiknya ya, aktivitas-aktivitasnya, rukun-rukunnya, maka dia jangan berkata yang kotor, jangan juga berbuat dosa. Wala jidala fil hajj ya, dan janganlah kalian bertengkar selama dalam masa-masa haji tersebut ya, selama masa-masa haji tersebut ya. Baik, ini menariknya di mana? Coba kita lihat ya. Di ayat ini, ya di separuh ayat malah haji disebut 3 kali. Ini pertama, al-hajju asyhurum ma'lumat. Satu, haji. Faman farada fihinnal hajja. Dua, haji lagi. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tiga, ya. Haji disebut 3 kali di ayat yang sama ya, berturut-turut ini disebutnya. Tetapi artinya beda-beda. Oh, subhanallah. Wah, ini out of the box ya. Kalau bahasa orang boleh bilang, wah ini di luar nurul ya. Tidak habis fikri dan di luar nurul ya. Tidak habis pikir dan di luar nalar maksudnya. Jadi kok bisa ya satu kata yang sama disebut 3 kali, disebutnya pun di ayat yang sama, tapi yang diinginkan artinya itu sebenarnya arti yang berbeda-beda ya. Wih, ini kalau bukan Quran nggak bisa ini kayak begini nih ya. Cakep banget. Ya, coba kita lihat. Yang pertama, al-hajju ashhurum ma'lumat. Itu artinya apa? Musim-musim haji itu bulannya sudah ditentukan. Jadi haji di sini maksudnya adalah musimnya. Itu menunjuk kepada waktu di mana kita boleh
memulai haji. Kan haji boleh dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah sampai tanggal 9, ya kan? Syawal, Zulqa'dah, dan 9 hari Zulhijjah. Itu adalah musim di mana kita boleh memulai untuk haji. Jadi nggak boleh orang haji dari bulan Ramadan ya. Nggak boleh, itu namanya umroh ya. Nggak boleh orang haji mulai dari bulan Rejab, dari bulan Syaban, nggak boleh. Ya, bolehnya itu mulai dari Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah itu pun sampai tanggal 9. Kalau 10 kelewat Arafah dia, ya kan batal juga. Nah, berarti haji yang pertama itu maksudnya adalah musim haji ya, musim hajinya. Kemudian lanjut. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa. Ya, siapa yang sudah mengerjakan aktivitas-aktivitas haji, sudah tawaf, sa'i, wukuf, jumroh, ya kan? Ya, sudah mengerjakan manasik-manasik haji, maka hendaklah kalian jangan berkata kotor, jangan berbuat dosa. Haji yang kedua ini merujuk kepada aktivitasnya. Jadi bukan musimnya ini, bukan bicara musim lagi nih. Ini bicara aktivitasnya, ya manasiknya ya. Jadi kegiatannya ya. Ya itu tuh tawaf, sa'i, ya kan, tahallul, wukuf, ya kan, mabit, jumroh, ya kan. Jadi kegiatannya. Haji yang kedua itu merujuk kepada aktivitas. Lagi yang ketiga, wala jidala fil haj. Dan selama kalian masih dalam masa berhaji, kalian jangan bertengkar. Masa berhaji itu apa? Dari sejak kita mulai ihram sampai selesai, sampai kita tahallul. Itu disebut masa berhaji. Misalnya kita 2 minggu kita ihram ya tanggal 1 misalnya. Nanti selesai tahallulnya tanggal 20 ya. Selama 20 hari ah ya 20 hari jadi ya atau 2 minggu misalnya. Atau kadang-kadang 10 hari ya. Mulainya tanggal 1 kita pakai baju ihram, kita niat saya niat berihram untuk haji tanggal 1. Wah, akhirnya kita kerjakan tuh semuanya tuh. Tawaf, sa'i segala macam, jumrah, wukuf segala macam, selesainya tanggal 10. Sudah tahallul kita. Tahallul berarti sudah bebas ya, sudah baju ihramnya sudah boleh dilepas, sudah boleh pakai baju biasa. Pokoknya hajinya udah beres. Kalau ibarat sholat itu dia udah salam tuh. Pakai baju ihram itu takbiratul ihram, ya kan? Kemudian salamnya itu ya udah begitu dia tahallul, ya kan? Dia sudah merdeka, sudah tidak dalam sudah tidak dalam masa berhaji lagi. Rangkaian hajinya udah selesai, ya kan? Maka haji yang ketiga ini maknanya adalah orang yang masih dalam rangkaian haji. Jadi dia nggak bicara tentang musim haji, bulan-bulan apa yang dibolehkan, bukan. Itu haji yang pertama itu sih. Bukan juga ini lagi bicara tentang kegiatan-kegiatan selama orang berhaji, ya aktivitas-aktivitasnya, bukan. Itu sih haji yang kedua. Haji yang ketiga ini adalah eh, eh, waktu rangkaian di mana sejak awal dia memulai sampai dia selesai. Rata-rata 7 hari atau 8 hari orang tersebut, dia kapan dia mulai? Mulai dari baju ihram sampai dia kapan dia selesai? Sampai dia bercukur. Selesai itu tahallul ya. Nah, berarti 3 haji dalam ayat ini tiga-tiganya punya makna yang berbeda. Wah, subhanallah. Ini cakep banget nih ayat nih, ya. Unik ya, unik banget ya. Ajaib ya, ajaib banget nih. Kalau kita tahu artinya, kemudian kita resapi, kita renungkan, wah ini sebuah sajian ayat yang memiliki nilai bahasa yang tinggi, ya. Itulah dia Al-Qur'an, ya, subhanallah. Halaman 31, ya. Baik. Sekarang halaman 32, ya. Ini halaman 32 sudah pernah disebutkan di hari pertama ya, di juz 1 ya, tentang satu kata tetapi maknanya berbeda. Nah, ini dia nih temennya ini ya. Ayat ke 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu. Ya, ini dia. Ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ya.
halaman 32, halaman 207, dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk keridhaan Allah, dan sesungguhnya Allah Raufum bil ibad, maha penyantun bagi hamba-hambanya. Ya, istaroh ini satu kata tapi bisa punya dua arti, dan artinya ini saling berlawanan. Bisa jadi membeli, bisa jadi menjual, ya, tergantung konteks ayatnya. Ya, di juz pertama, orang yang menjual dunianya eh, untuk enggak salah, membeli. Orang yang membeli dunianya dan dia kehilangan akhiratnya. Ya, artinya waktunya di dunia, umurnya di dunia dia habiskan untuk kenikmatan-kenikmatan dunia, ternyata dia kehilangan akhirat, ya. Salat ditinggalkan, ya, amal-amal baik ditinggalkan gitu ya. Jadi dunia dunia dibeli sama dia. Tapi tanpa dia sadar, akhirat yang sudah kejual. Begitu. Jadi membeli dunia. Kalau di sini kebalikannya, dia menjual dirinya, ya. May yashri nafsahu, dia menjual dirinya. Maksudnya menjual dirinya ini apa? Mengorbankan dirinya, ya. Di antara manusia, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Menjual di sini artinya mengorbankan dirinya, ya. Dia kehilangan dirinya sendiri, artinya kehilangan hal-hal yang dia inginkan, tapi dia sengaja, dia rela untuk kehilangan demi mengharapkan keridhaan Allah, ya. Apa yang paling kita inginkan dari dirinya kita, ya? Misalnya malam kita pengen banget tidur, ya, tapi kita rela kehilangan tidur untuk bangun tahajud. Demi apa? Demi keridhaan Allah. Kita pengen banget makan siang-siang bulan Ramadan, tapi kita rela kehilangan waktu makan kita di siang hari. Untuk apa? Untuk keridhaan Allah. Ya, ini orang yang menjual dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, jadi Yashri ini uniknya di mana? Uniknya adalah dia satu kata tapi bisa punya dua arti. Dan artinya ini saling berlawanan. Bisa menjual, bisa membeli, ya. Subhanallah. Baik, yuk lanjut. Halaman 33, ya. Ini lebih lebih dahsyat lagi daripada tadi halaman 32, ya. Satu kata punya dua arti, yang tadi. Yang ini satu kata bisa punya banyak arti, ya. Dan menariknya lagi, itu bisa diaplikasikan di konteks yang sama. Wah, luar biasa ini sih. Ini sih amazing, ya. Amazing. Ayat 212, ya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Baris keempat, pojok kiri, ya. Hisab di sini satu kata bisa punya banyak sekali arti, lebih dari dua, lebih dari tiga, ya. Banyak sekali arti, dan artinya itu dalam konteks ayat ini, dalam konteks kalimat ini masih bisa masuk semua arti-arti itu. Jadi powerful banget ini, ya. Luar biasa lah pokoknya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kalau kita artikan jadi artinya, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja tanpa hisab. Hisab di sini eh, hasaba yuhasabu. Perhitungan, ya. Tapi artinya jadi bisa banyak, ya. Konteksnya itu banyak banget, ya. Contohnya ini, yang pertama, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada hambanya, ya, tanpa dihitung-hitung. Apakah hamba itu orang yang berhak atau orang yang tidak berhak? Tetap Allah kasih rezeki sama orang itu, ya. Contohnya siapa? Orang-orang yang eh, tidak beriman kepada Allah, dia bukan orang-orang Islam, dia bukan Muslim, dikasih aja rezeki, ya. Sebetulnya mah dia nggak berhak itu dapat rezekinya Allah, ya kan? Dia iman aja enggak sama Allah, ya kan? Tapi dikasih aja. Kenapa?
Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya. Satu ya, tanpa menghitung-hitung dia itu orang berhak atau tidak. Yang kedua, ya, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, ya. Allah memberi rezeki kepada hambanya tidak pakai perhitungan timbal baliknya. Ya, kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita mikir satu saat nanti akan ada timbal balik orang lain itu kepada kita, ya kan? Kita memberi hadiah kepada pasangan, suami atau istri, kita mengharapkan timbal balik kasih sayang dari pasangan kita, makin cinta, rasa makin sayang kepada kita. Ada timbal baliknya, ya kan? Walaupun kita memberi kepada yang tidak dikenal sekalipun, kita memberi sesuatu kepada pengemis, ya kan? Tetap ada perasaan kita pengen timbal balik, ya, yaitu kebaikan yang akan kita dapatkan, balasan yang akan kita dapatkan kepada kita, timbal balik kepada kita, ya kan? Tapi kalau Allah, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada hambanya tanpa pernah mengharapkan timbal balik dari hamba-hambanya itu, ya. Lagi pula memang kita nggak bisa ngasih apa-apa kepada Allah. Allah ngasih kepada kita dan kita nggak bisa ngasih apa-apa kepada Allah, ya. Jadi hisab arti yang kedua, tanpa memperhitungkan timbal balik yang akan diterima, ya. Subhanallah. Lagi, ini udah beda nih artinya ya, dengan hisab yang pertama, ya kan? Hisab yang ketiga beda lagi nih. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada hambanya tanpa bisa dihitung oleh hambanya, ya. Semuanya artinya tetap hitung, tapi beda. Ada yang hitung-hitungan, ada yang perhitungan, ada yang tidak bisa dihitung, ya. Jadi rezeki Allah yang diberikan kepada manusia itu nggak bisa dihitung sama manusia. Kenapa? Memang ayatnya wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, tanpa bisa dihitung. Kita mau menghitung rezekinya Allah nggak bisa. Kita napas, detak jantung kita berapa ribu kali berdetak setiap hari. Coba hitung tuh, ya, berapa oksigen, berapa ratus liter oksigen yang kita gunakan untuk bernapas setiap hari seumur hidup kita. Kita ini usianya sudah berapa? Itu baru dari segi napasnya doang, belum dari segi detak jantung, belum dari segi darah yang dipompa, belum dari segi semuanya itu, ya. Makanan yang kita makan nggak bisa dihitung deh, ya. Subhanallah, itu arti yang ketiga itu, ya. Ada lagi nggak? Ada, ya. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada hambanya, ya, tanpa ada batas, tanpa ada hitungan batas penggunaannya. Jadi rezeki dikasih nggak dibatasin, terserah mau buat apa aja, ya. Cuman memang ada konsekuensinya. Tapi manusia bebas, ya. Manusia dikasih harta, nggak dibatasin. Harta itu buat kebaikan silakan pakai, dipakai buat keburukan pun, buat berbuat dosa nggak kenapa-napa, ya. Cuma memang dia nanti disiksa di akhirat. Cuma bisa-bisa aja itu harta buat dosa, ya. Kalau kalau mau sebetulnya Allah tuh bisa memberi rezeki yang ini hanya bisa untuk berbuat baik. Kalau berbuat dosa ini nggak bisa nih, ya. Ngasih mobil sama orang, ya. Tapi mobil ini kalau buat ngaji dia bisa jalan. Tapi kalau buat maksiat dia akan mogok nih mobil. Harusnya begitu, ya. Tapi ternyata enggak. Ya, mobil-mobil yang diterima hamba-hambanya yang hakikatnya dari Allah itu, buat perbuatan baik ya lancar bisa jalan, buat maksiat ya lancar juga bisa jalan, ya. Kenapa? Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Karena tidak ada batasan, tidak dibatasi penggunaannya. Tapi memang ada konsekuensi, hati-hati dengan rezekinya Allah. Itu udah arti yang keberapa nih? Arti yang keempat, ya. Nah, ada lagi. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada manusia tanpa manusia menduganya, ya. Tidak ada dalam rumus hitungan dia. Kok saya bisa dapat begini? Tanpa diduga. Subhanallah. Saya cuma kerja jadi karyawan biasa. Kok saya bisa umroh, ya? Luar biasa. Padahal kalau hitung-hitungan saya, itu saya nabung 20 tahun belum tentu saya bisa. Tapi ini luar biasa bisa. Ya, itu namanya rezeki yang tidak diduga, ya. Kenapa bisa begitu? Allahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini udah arti yang kelima ini. Arti yang keenam ada lagi, ya. Wah, banyak banget artinya. Bighairi hisab doang loh. Ini masih satu kata hisab, ya. Arti yang keenam adalah wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada manusia tanpa
perhitungan dari manusia itu, melainkan perhitungan itu dari Allah, iya kan? Kita kadang-kadang bersedekah besar, tapi balasannya kok kayak sedikit ya. Kadang-kadang kita bersedekah dikit, tapi balasannya besar banget dari Allah, ya. Karena Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah itu kasih rezeki bukan atas hitungan kita, ya, bighairi hisab, bukan dengan hitungan kita. Tapi Allah punya hitungannya sendiri. Ya, itu juga bighairi hisab juga itu. Arti yang ke enam itu. Ada lagi nggak arti yang lain? Ada, ya. Arti yang ketujuh, bighairi hisab, ya, tanpa ada hisab di akhirat. Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Dan terkadang hamba itu tidak dihisap lagi di akhirat. Ini untuk golongan orang-orang yang beriman, ya. Dia diberikan harta, dia amanah kepada hartanya, ya. Dia tunaikan kewajiban-kewajibannya. Dia nggak dihisap tuh di akhirat, lancar aja, ya. Ini yang kita harapkan, ya. Allahumma ja'alna minhum. Ada lagi nggak? Ada lagi, ya. Arti yang ke-8, hisap apa lagi? Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan dialah Allah memberikan rezeki kepada hambanya, ya, bukan hanya di dunia juga, tapi di akhirat, ya. Itu juga masuk kategori bighairi hisab, bukan hanya alam yang kelihatan, alam yang terhitung oleh kita, berarti kan alam nyata, ya, alam dunia, tapi alam yang nggak kelihatan sama kita, yang nggak terhitung, nanti ada rezeki Allah juga, yaitu alam akhirat. Subhanallah. Jadi ini ayat, aduh ampun dah, bagus banget, ya, satu kata bisa kemana-mana artinya, dan masih tetap dalam konteks hitung menghitung, ya kan, hitung-hitungan, tapi bisa kemana-mana sampai 8 cabangnya tadi, ya, kita sebutkan, ya. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Baik, nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, sudah berapa halaman tuh kita, ya. Dari halaman 22, ya, sekarang ke 33, ya. Wah, alhamdulillah. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita lanjut lagi pekan yang akan datang, halaman ke-34, ya. Terima kasih. Saya Arafat. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Yuk kita keluar sama-sama, ya, untuk persiapan buka puasa.